Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, pada kesempatan yang lalu kita telah banyak mengupas atau membahas hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Khususnya bagaimana kita mendidik anak-anak kita, memberikan contoh teladan kepada anak istri kita, pada anak-anak kita, supaya kedepannya bisa menjadi harapan orang tua, menjadi anak yang soleh solehah, yang bermanfaat buat dirinya, juga keluarga, bahkan untuk masyarakat, bangsa dan agamanya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, ada juga hal yang penting di dalam mengarungi rumah tangga ini agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yaitu adalah bagaimana kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kita tidak hanya tahu bagaimana kewajiban seorang suami yang sudah kita bahas sejak kemarin, yang melindungi, yang memberikan nafkah, dan seterusnya. Namun di dalam rumah tangga itu adanya saling punya rasa tanggung jawab di antara mereka. Suami dengan istrinya, pun demikian juga sebaliknya, istri dengan suaminya. Salah satu kewajiban dari seorang istri pada suami adalah menjaga diri saat suami tidak ada di tempat. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau kebetulan di dalam rumah tangga itu suami bekerja dan istri ada sebagai ibu rumah tangga, ataupun apalah profesinya, apakah itu di rumah, apakah itu di kantor, ataukah itu di pasar, kena berdagang misalnya, yang paling utama adalah menjaga diri di saat tidak bersama dengan suaminya. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang sudah tidak megang amanah, yang sudah sering melakukan hal-hal yang kurang baik, yang nantinya akan menyebabkan perpecahan keluarga, ini biasanya menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, apalagi teknologi sekarang ini sudah luar biasa. Zaman dulu pada waktu kita masih, ya maksud kita itu adalah saya misalnya, 10 atau 15 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu,
komunikasi belum ada yang namanya WhatsApp, ya, atau yang sejenisnya, itu belum ada. Sekarang makin canggih, apapun mudah sekali kita lakukan. Yang orang lain kadang juga tidak ngerti apa yang dia lakukan. Dengan menggunakan media sosial, apakah WhatsApp dan lain sebagainya. Ini sering disalahgunakan. Banyak sekali kalau kita lihat dunia sekarang ini. Kalau kita mendengar berita-berita atau mungkin saja kejadian-kejadian yang timbul di masyarakat kita. Atau mungkin dalam keluarga kita. Itu menyalahgunakan untuk apa? Untuk banyak orang-orang yang kena dengan seperti ini menjadi selingkuh, menjadi mengkhianati suami, atau bahkan kebalikannya suami mengkhianati istrinya. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Kalau seorang istri mampu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang dapat menghancurkan keluarga, menghancurkan rumah tangga, maka itulah yang harus pegang teguh oleh seorang istri. Supaya apa? Supaya rumah tangga berjalan dengan baik. Rumah tangga bisa yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Karena biasanya hal yang sepele, orang rumah tangga menjadi berantakan itu. Ya. Kadang-kadang teman menjadi musuh dalam selimut. Karena bagaimanapun ada pepatah yang mengatakan bahwa rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput di pekarangannya sendiri. Hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang mudah tergoda. Suami tergoda sama orang lain atau istri yang orang lain. Pun demikian juga istri tergoda dengan laki lain atau suami orang lain. Kejadian-kejadian ini tuh, Masya Allah, sudah cukup banyak kita dengar. Maka kalau kita ingat, di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd. Ba'duhum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah, ila akhirin ayat. Yang pengertiannya kurang lebih adalah bahwa seorang suami itu menjadi pelindung untuk istrinya. Karena Allah telah melebihkan pada suami atau orang laki-laki daripada seorang perempuan atau seorang istri. Dan juga seorang suami ini telah membelanjakan hartanya atau memberikan nafkah kepada seorang istri. Maka apabila istri yang soleha atau istri yang soleh itu adalah istri yang mau atau yang mampu menjaga dirinya pada saat suaminya itu tidak ada. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Dari pengertian ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan.
bahwa ini adalah sebagai petunjuk kepada seorang istri apabila suami tidak ada di tempat atau tidak bersama dengan suaminya, maka hati-hati. Hati-hati dalam menjaga dirinya dari godaan, dari rayuan, dari gombal-gombalan lelaki yang lain. Walaupun biasanya hanya bercanda, awalnya itu hanya bercandaan saja. Tapi kalau ditanggepin, ini biasanya, kadang-kadang orang laki-laki juga ya banyak yang kurang beres. Dianggapnya wanita ini menerima apa yang dia utarakan atau yang diungkapkan oleh hatinya lewat candaan-candaan itu. Sehingga menjurus makin serius, makin merayu dan lain sebagainya. Sehingga lama-lama seorang istri atau perempuan itu akan tergoda. Kalau ini sudah sampai seperti ini sudah bahaya. Artinya jangan bisa mengharapkan lagi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dari masing-masing menyadari kembali bagaimana supaya mampu menjaga rumah tangga itu sendiri. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.